Horas Indonesia, kami kembali membuat konten sebagai media segmented yang berslogan budaya untuk kemanusiaan. Akhir-akhir ini kita melihat ada perbincangan yang menarik dalam politik Indonesia. Satu politisi dari PD Perjuangan, Effendi Simbolon, yang menjadi bulan-bulan dari berbagai hal karena dia disebut-sebut juga tidak setia dengan partai PDI Perjuangan. Karena apa? Karena satu momen dia mengundang Menteri Keamanan Prabowo Subianto di acara perhelatan dari Simbolon se-Indonesia. Bertepatan Effendi Simbolon adalah ketua umum dari Punguan dari Marga Simbolon se-Indonesia. Entah dibolak-balik apa motifnya, ini diseret-seret menjadi bagian dari politik. Banyak yang menyebut bahwa itu cara dari Effendi Simbolon untuk menunjukkan bahwa dia tidak lagi setia dengan PD Perjuangan dan ingin melirik atau memberi hati pada Prabowo Subianto sebagai yang digadang-gadang calon presiden dari partai Gerindra, yang kebetulan Prabowo Subianto adalah ketua umum dari partai tersebut. Dalam perbincangan itu atau dalam sambutan Menteri Keamanan itu, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dia punya memori dengan Marga Simbolon. Dia ceritakan bagaimana dia berkisah ayahnya seorang ekonom yang hebat di masanya juga berrelasi dengan tokoh-tokoh, misalnya Maluddin Simbolon. Karena bertepatan kebetulan Maluddin Simbolon masih ada hubungan keluarga dengan Effendi Simbolon. Ini menjadi satu hal yang menarik. Mengapa ini jadi seperti perbicaraan yang meresahkan, bahkan banyak yang memaki ini tidak etis, tidak punya etika. Kita lupa bahwa politiknya adalah mencari kekuasaan. Berbagai cara dilakukan politisi. Sebagai politisi yang elastis, dia akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan peluang, kesempatan. Apa yang dia lakukannya adalah bentuk dari perlakuan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa saatnya atau kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan dimanfaatkan dengan baik. Bertepatan ada informasi juga bahwa Effendi Simbolon sudah menyatakan diri bahwa dia tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI di periode yang akan datang. Jadi kalau dihubungkan garis benang merahnya, memang ada benarnya bahwa dia punya siasat juga, barangkali dengan cara itu memberi hati untuk Prabowo yang kemungkinan juga akan maju. Jadi kita bisa sebut sebenarnya belum ada calon yang sudah pasti calon presiden, karena sampai sekarang yang belum terdaftar di KPU masih calon sementara. Termasuk Ganjar Pranowo itu yang sudah diresmikan atau dideklarasikan PD Perjuangan, barangkali belum bisa dipastikan karena memang pasangannya, calon wakil presidennya belum ditemukan dan belum terdaftar di KPU sebagai calon presiden. Maka lagi-lagi secara etika, Effendi Simbolon sebagai politisi yang elastis, mampu melihat keadaan, ya tidak ada salahnya juga dia berspekulasi bahwa itu cara untuk melirik, untuk diperhatikan, untuk mendapat peluang baru. Saya kira bisa-bisa saja orang menuduh dia tidak beretika, dia memanfaatkan situasi ini untuk mencari popularitasnya. Tetapi bagaimanapun politisi harus elastis, mampu membaca keadaan. Bagaimana tidak? Kalau cara itu dia manfaatkan, berarti Effendi Simbolon dengan caranya lembaga atau organisasi marga Simbolon itu bisa dibuat menjadi posisi tawar.
Sebagai pengamat dari luar, kita melihat ini sesuatu yang menarik. Apapun itu terjadi, apapun yang diperbincangkan tentang di Simbolon itu bisa menjadi pelajaran. Beberapa hari yang lalu dia dipanggil untuk memperjelaskan apa dan bagaimana undangan untuk Prabowo itu digelar di Pengumuman Simbolon. Kami kira ini satu perbincangan jurnalis yang perlu dikritisi agar kita juga jangan langsung tendensius menuduh seseorang salah. Barangkali masih ada ruang untuk kita berdiskusi karena dia tidak mengkhianati partainya, karena memang partainya juga belum resmi mencalonkan secara resmi pasangan calon presiden. Jadi masih berproses. Ini juga cara untuk elastis, relevan dalam setiap perhelatan politik. Pesta demokrasi juga harus menjadi kebahagiaan, tidak menjadi hujat menghujat, agar kita mulai belajar bahwa cara-cara yang dilakukan para politisi itu juga harus dipelajari sebagai posisi tawar. Saya kira itu pendapat kami dari Suara Tapian TV. Horas Molete.